Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Sarina Rulita, LC MSI, dan juga teman-teman semua. Hari ini, kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi dengan materi konsep Islam tentang negara dan pemerintahan. Adapun anggota kelompok 7 yaitu Frasti Adi Kusuma, Danta Aulia Rahman, Mutiara Aprilia Putri, Tito Aditya, dan Zafran Muhammad. Konsep Islam tentang negara. Dalam sejarah perkembangan ilmu politik, konsep negara merupakan konsep yang dominan. Sehingga bila membicarakan ilmu politik, berarti membicarakan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dalam ranah pemikiran politik Islam, mengenai dasar negara maupun politik sudah muncul sejak abad klasik, abad pertengahan, dan juga sampai modern. Seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali yang mampu menjadi pemikir politik di abad klasik dan pertengahan. Sedangkan di abad modern yang terkenal seperti Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Iqbal, dan tokoh-tokoh lainnya. Rashid Ridho, seorang ulama terkemuka Islam yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern, menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah syariah. Menurut beliau, syariah merupakan sumber hukum paling tinggi. Dalam pandangan Rashid Ridho, syariah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan mengimplementasinya, dan mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat menentukan untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan negara non-Islam. Sedangkan Fazlur Rahman menilai negara Islam adalah suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyunya. Tentang bagaimana implementasi penyelenggaraan negara itu, Fazlur Rahman tidak memformat secara kaku, tetapi elemen yang paling penting yang harus dimiliki adalah syura atau diskusi sebagai dasarnya. Dengan adanya lembaga syura itu sudah tentu dibutuhkan ijtihad dari semua pihak yang berkompeten. Dengan demikian, kata Fazlur Rahman, akan sangat mungkin antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain, implementasi syariah Islam akan berbeda. Oleh karena tergantung hasil ijtihad para mujtahid di negara yang bersangkutan. Dalam Islam, organisasi negara memperoleh kekuasaan dari rakyat, yaitu masyarakat muslim yang bersifat demokratik. Menurut teori Islam, negara dapat dibentuk apabila ada kelompok orang yang telah menyatakan bersedia melaksanakan kehendak Allah sebagaimana tercantum dalam wahyunya. Negara Islam itu terkenal di sejarah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW. Negara Islam mempunyai tujuan yaitu mempertahankan keselamatan dan integritas negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta membangun negara, sehingga setiap warga negaranya menyadari kemampuan-kemampuan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Islam memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif dan pengertiannya yang paling utuh. Bahkan Islam menganggap perbuatan itu sebagai tugas keagamaan. Namun hal itu tidak sama dengan partai-partai melalui oposisi atau terhadap partai lain yang memerintah. Dalam Islam, persoalan legislatif merupakan persoalan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Karena itu, peranan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan legislatif adalah membuat undang-undang. Anggapan dari ulama yang menyatakan bahwa persoalan legislatif dalam Islam merupakan tugas yang dibebankan kepada para ulama. Bukan saja salah, tetapi juga sekaligus mengingkari kebenaran adanya proses pembentukan hukum Islam yang dikenal dalam sejarah.
kepemimpinan di bidang keagamaan ini akan membantu menciptakan dan menyusun gagasan-gagasan atau ijtihad. Gagasan-gagasan tersebut akan dibahas luas dalam masyarakat melalui berbagai macam media komunikasi massa dan dan jika telah timbul kesepakatan pendapat atau ijma, maka pendapat ini akan dituangkan dalam bentuk undang-undang oleh wakil rakyat. Undang-undang hasil kesepakatan itulah yang secara sempurna dalam peraturan hukum Islam. Dengan perkataan lain, antara ulama dan wakil rakyat merupakan tiang utama yang mendukung bangunan perundang-undangan Islam, yaitu hasil pemikiran perorangan atau ijtihad dan hasil pemikiran bersama atau ijma. Konsep Islam dalam negara. 1. Islam dan demokrasi. 2. Pemerintah atau Islam. 3. Paradigma pemikiran politik konsep negara. Islam dan demokrasi. Sebelum masa Islam, orang-orang Arab memiliki suatu lembaga yang disebut dengan nadi yang bertujuan untuk memusyawarahkan urusan-urusan mereka. Lembaga tersebut yang kemudian didemokrasikan oleh Al-Quran dengan menggunakan istilah nadi atau syura. Model-model gerakan Islam modern dapat dilihat dari sikapnya yang demokratis terhadap suatu negara. Sampai saat ini ada 3 model gerakan Islam yang terkenal. Menolak demokrasi sebagai bagian dari Islam. Model ini beranggapan bahwa demokrasi merupakan sistem yang kubur yang harus ditolak dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat Islam. Yang kedua, menerima demokrasi dan menerima semua hasil demokrasi. Yang ketiga, menolak semua proses demokrasi, namun menerima hasil demokrasi. Pemerintahan. Menurut Islam, kepala negara merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan keagamaan. Salah satu pemikir berpengaruh Islam, Ibnu Khaldun, membagi proses pembentukan kekuasaan politik atau pemerintahan menjadi 3 jenis. Politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya didasarkan atas naluri politik manusia untuk bermasyarakat dan membentuk kekuasaan. Yang kedua, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya hukumnya didasarkan atas pertimbangan akal semata dengan tanpa berusaha mencari petunjuk dari cahaya ilah. Yang ketiga, politik atau pemerintahan yang proses pembentukannya dilakukan dengan pengertian kaidah-kaidah agama yang telah digariskan oleh syariat. Dalam konsep Islam, dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit. Hanya di dalam kedua sumber hukum Islam terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antaranya yaitu 1. Keadilan, 2. Musyawarah, 3. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, 4. Perdamaian dan persaudaraan, 5. Keamanan, 6. Persamaan. Keadilan. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Lalu musyawarah, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Perdamaian dan persaudaraan. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
Quran Surat Al-Hujarat ayat 10. Keamanan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Persamaan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Paradigma pemikiran politik konsep negara. Dalam pemikiran politik Islam, konsep negara Islam diklasifikasikan menjadi 3 kelompok paradigma. Yang pertama, paradigma integral, yakni agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini didasarkan atas pandangan bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap bagi seluruh aspek tatanan kehidupan, sehingga legitimasi politik negara harus didasarkan atas syariah. Tuhan melalui Nabi Muhammad telah menurunkan peraturan untuk bertuhankan Maha Benar dan Maha Adil. Maka aturan-aturannya pasti benar dan adil. Karena 2. Manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi. Maka manusia berkewajiban untuk mengelola kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang mengatur kehidupan manusia. Mereka memandang Barat sebagai musuh Islam, sehingga semua yang berasal dari Barat harus ditolak. 3. Paradigma ini dianut baik oleh kalangan Syiah maupun kalangan Sunni. Kelompok Syiah menggunakan konsep imamah, yaitu lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi keagamaan. Legitimasi keagamaan berasal dari Tuhan yang diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Golongan ini mengungkapkan bahwa legitimasi politik harus didasarkan pada legitimasi keagamaan, dan hal ini hanya dimiliki oleh para keturunan Nabi Muhammad. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa agama dan negara benar-benar berhubungan satu sama lain. Tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, agama akan berada dalam status bahaya. Begitu juga apabila suatu negara tidak mempunyai disiplin hukum wahyu, pasti negara tersebut menjadi suatu organisasi yang piramid. Menurut Al-Mawardi, agama memiliki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Disinilah Al-Mawardi mengkompromikan realitas politik dengan idealitas politik seperti disyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepatuhan dalam sebuah politik. Sedangkan menurut Al-Ghazali, agama dan negara merupakan hubungan yang paralel, bahwa agama dan negara merupakan dua anak kembar. Agama sebagai dasar dan penguasa negara adalah penjaga. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan, yang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari materi yang telah disampaikan tadi, terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas, seperti menurut Islam, kepala negara merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan istilah kekuasaan keagamaan. Lalu ada juga dalam konsep Islam, dengan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit. Hanya di dalam kuda sumber hukum Islam terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antaranya yaitu keadilan, musyawarah, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, perdamaian dan persaudaraan, keamanan, dan persamaan. Sebelum presentasi ini diakhiri, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan saran dan kritiknya, boleh disampaikan melalui Google Classroom. Terima kasih.